Pagi-pagi makan lontong, ditambah tauge juga tahu. Buat apa aku berbohong? Hatiku tulus mencintaimu. Sekali lagi. Bunga mawar harum baunya, apalagi bunga melati. Hati tak sabar menunggu kedatangannya. Dia malah pergi. Jangan pergi lagi. Bentar. Kok aku ngegalau ya? Padahal ceramah ngerinya, ya Allah. Pagi langsung sarapan. Sebelum pergi mencari ikan, hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk kalian. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kenikmatannya sehingga mendapatkan tubuh yang bugar dan sehat ini. Perkenalkan, nama saya Kaisha Eshibia dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang pendidikan berbasis kearifan lokal, yang dimana judulnya ini tuh tak tertulis namun bermakna. Sebelum itu pastinya kita tahu dong bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Jadi kita nih sebagai bangsa Indonesia seharusnya patut banget bersyukur. Kenapa? Karena memiliki keanekaragaman budaya yang luar biasa. Juga Indonesia memiliki kebudayaannya masing-masing di setiap daerah dan memiliki ciri khas serta keunikannya masing-masing. Maka karena hal itulah banyak banget warga asing yang tertarik dengan budaya Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Yeti Kusmartono, yakni perwakilan Indonesia Heritage Society, yang dimana ia berkata, tingkat keingintahuan warga asing terhadap keunikan budaya Indonesia terbilang tinggi dibandingkan warga negara Indonesia itu sendiri. lalu mengapa ya kita sebagai warga Indonesia tidak memiliki keingintahuan yang tinggi gitu tentang budaya sendiri? Padahal kita sebagai generasi penerus bangsa mesti mengetahui nih budaya-budaya yang ada di Indonesia, termasuk budaya dari suku dan daerah sendiri. Jadi, maka dari itu penting banget adanya pendidikan yang mengajar dan mengajak para peserta didik untuk mengenal dan melestarikan budaya Indonesia. Indonesia ini tuh juga memiliki banyak warisan budaya yang sudah diakui oleh UNESCO tentunya. Jadi, salah satu warisan budayanya yaitu warisan budaya tak benda. Kalian tahu nggak warisan budaya tak benda itu apa? Jadi, warisan budaya tak benda ini tuh adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, instrumen, objek, artefak, dan ruang-ruang budaya yang terkait. Jadi, salah satu jenis warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO yaitu pantun. Pantun ini tuh merupakan karya sastra yang memiliki rima dan irama yang indah, juga makna yang sangat penting. Jadi pantun ini tuh digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan teguran dengan cara menghibur dan mendidik. Juga dahulunya masyarakat Melayu ini tuh menjadikan pantun sebagai pelengkap pembicara sehari-hari.
Juga, selain itu pantun juga digunakan oleh sekarang ini, itu juga digunakan oleh pemuka adat dan tokoh masyarakat saat menyampaikan pidato gitu. Jadi pantun ini biasanya diucapkan sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat. Nah, makanya orang tua-tua Melayu ini tuh memasukkan pantun ke dalam berbagai bentuk penyajian. Kayak pantun ini tuh yang dijadikan nyanyian atau yang biasa disebut dengan pantun lagu. Tapi pantun ini tuh tidak bisa disebut pantun untuk ajar, namun dapat disebut pantun nyanyian atau pantun lagu. Jadi kalau lagu yang dimaksud ini tuh lagu untuk mengantar tidur bayi, maka disebut pantun menidurkan kuda atau nyanyian menidurkan kuda gitu. Juga nggak hanya itu aja nih, masyarakat Melayu juga masih menggunakan pantun ini tuh dalam tradisi mereka kayak upacara pernikahan gitu. Jadi pantun yang diucapkan pada acara pernikahan ini tuh dilakukan dengan cara berbalas-balasan antara pihak pengantin pria dengan pihak pengantin perempuan. Jadi salah satu acaranya yaitu acara Hempang Pintu, yang dimana acara Hempang Pintu ini tuh acara yang dilaksanakan pada saat si pengantin pria itu dibawa ke rumah si pengantin perempuan. Dan pihak pengantin perempuan ini tuh harus menutup pintu dengan sehelai kain panjang melintang. Nah, kain panjang tadi itu bisa dibuka pada saat acara berbalas pantun dan penyerahan sejumlah uang yang dilakukan sebagai syarat adat. Jadi, tradisi berbalas pantun ini tuh merupakan salah satu tradisi di masyarakat Melayu yang menitik beratkan pada tata cara, etika dalam bertutur ataupun dalam berkomunikasi. Juga selain itu pula pantun juga menjadi salah satu materi yang dapat digunakan sebagai bahan terbuka pendidikan karakter di sekolah. Seperti pelajaran bahasa Indonesia nih. Pelajaran bahasa Indonesia pastinya ada materi pantun gitu kan. Kayak kenapa gitu ada pantun? Nah, karena di pantun ini tuh adanya pesan moral yang terkandung gitu. Yang dimana pantun Melayu ini berkaitan juga dengan nilai-nilai pendidikan karakter yang sedang diterapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Pesan moral dalam pantun Melayu ini tuh setara dengan nilai-nilai pendidikan karakter seperti religius, kreatif, toleransi, semangat kebangsaan, cinta tanah air, bersahabat, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Jadi, maka dari itulah nilai-nilai pendidikan moral dalam pantun Melayu harus banget nih diwariskan kepada generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Jadi dengan demikian, pantun tak hanya karya sastra yang indah dan bermakna, bukan. Namun warisan budaya tak benda yang harus banget dilestarikan. Kenapa? Karena jika tidak dilestarikan, maka akan lenyaplah nilai-nilai luhur budaya dalam pantun ini dan juga nilai-nilai pendidikannya, seperti itu. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus melestarikan pantun agar nilai-nilai yang terkandung dalam pantun ini tuh dapat tersampaikan hingga ke generasi selanjutnya. Jadi akhir kata dari saya, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini tuh dapat bermanfaat kepada yang menonton ini. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tingkah laku yang kurang mengenakan. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.